Pemirsa, warga kampung Lodan, Tongkol, dan Kerapu yang berada di bantaran Sungai Ciliwung merenovasi kampung mereka agar tak digusur. Warga berkomitmen menjaga lingkungan bantaran sungai dari sampah demi mematahkan stigma kawasan kumuh. Membuktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat luas bahwa antara sungai dengan manusia itu bisa saling bersandingan, tidak harus dipertentangkan. Lebih tertib aja, bikin penghijauan biar enak dilihat. Kali Ciliwung, salah satu sungai terpanjang yang berada di Tatar Pasundan yang melewati wilayah Jakarta. Sungai Ciliwung sering meluap dan menjadi salah satu penyebab banjir. Meski begitu, banyak warga di Jakarta yang masih rela hidup di pinggir Sungai Ciliwung. Pada 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggusur warga yang sudah tinggal puluhan tahun di 3 kampung yang lokasinya berada di pinggir Sungai Ciliwung. Ketiga kampung tersebut yaitu Kampung Kerapu, Lodan, dan Tongkol. Ketiga kampung ini digusur karena dipandang sebagai kampung kumuh dan membawa penyakit. Melihat persoalan ini, membuat Gugun Muhammad yang merupakan pendiri komunitas anak Kali Ciliwung dan teman-temannya menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan. Perlawanan yang mereka lakukan tidak dengan kekerasan, namun dengan merenovasi kampung agar tidak direlokasi. Nah, dengan kondisi itu lalu kita mencoba menyepakati, lalu kalau nggak mau seperti itu, apa yang mau kita tawarkan kepada pemerintah? Pemerintah kan maunya relokasi gitu. Nah, akhirnya kita sepakati, kita renovasi. Jadi bukan relokasi, tapi renovasi. Kalau memang dianggap kumuh, ya berarti solusinya adalah diperbaiki supaya tidak kumuh, direnovasi, dibersihkan supaya tidak kumuh. Kalau dia jawabannya relokasi, itu tidak nyambung dengan tuduhan kalau itu kumuh. Jadi kalau seumpama juga sungainya kotor, ya kita bersihin sungainya. Renovasi kampung yang dilakukan tidak membuat warga merasa tenang dari isu penggusuran. Surat peringatan penggusuran yang pernah dilayangkan membuat warga menjadi trauma. Bahkan kala itu, salah satu warga tidak mau membaca surat peringatan yang sudah dilayangkan ke rumahnya sebanyak 3 kali. Tetap saya nggak baca. Males, saya kesel, marah. Takut marah. Ya marah sayanya, jadi adalah nggak usah baca. Paling intinya diusir ya kan. Tapi ternyata kan nggak diusir. Yang udah begitu, masalahnya yang lain habis tuh SP1, SP2, SP3 habis. Saya nggak mau baca, males. Sakit hati. Kecemasan serupa juga dirasakan oleh Andi Amir yang juga sebagai anggota komunitas anak Kali Ciliwung. Andi merasa kaget dan bingung dengan adanya rencana penggusuran. Kabar ya dari pihak kelurahan, kecamatan bahwa kampung ini akan digusur. Semua warga, termasuk saya tuh cemas sekali gitu. Tiba-tiba kampung ini mau digusur, jadi udah nggak ada pikiran kayak yang lain lah. Pikiran kita mau kemana nih setelah digusur gitu kan. Terus setelah itu kita berkumpul warga gitu kan, menyatukan pendapat bagaimana caranya jalan keluar supaya kita tidak digusur gitu kan. Gugun, Andi, Ipeh, dan seluruh warga yang tinggal di pinggiran anak Kali Ciliwung akhirnya harus merelakan rumahnya dipotong sepanjang 5 meter tanpa adanya ganti rugi. Hal itu demi terciptanya kampung sehat dan juga sebagai upaya penolakan penggusuran. Bekas rumah warga yang dipotong seluas 5 meter dijadikan jalan inspeksi. Langkah ini bukan menjadi cara satu-satunya cara untuk mempertahankan tempat tinggal. Gugun dan teman-temannya di komunitas anak Kali Ciliwung meminta warga di kampung Tongkol, Lodan, dan Kerapu untuk berkomitmen menjaga kebersihan kali. Hal itu guna mengubah persepsi atas stigma kawasan kumuh yang selama ini disematkan kepada warga. Warga dianggap membuang sampah ke sungai. Kalau gitu kita ubah kebiasaan itu gitu. Jadi hal-hal yang dituduhkan itu coba kita ubah. Harapannya supaya orang masih bisa bertempat tinggal di sini dan
membuktikan kepada pemerintah, kepada masyarakat luas bahwa antara sungai dengan manusia itu bisa saling bersandingan, tidak harus dipertentangkan begitu. Karena toh di masa lalu kan orang juga peradaban itu dimulai juga dari pinggiran sungai. Dengan komitmen para warga juga menjaga kebersihan Kali Ciliwung dengan memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos dari sisa-sisa makanan warga di kampung. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah sampah rumah tangga dan mencegah warga membuang sisa makanan ke kali. Kita kan misalnya mau nyayur kangkung, Mbak. Mau nyayur kangkung itu kan nggak semuanya kita sayurkan. Paling yang kita ambil daun-daunnya. Nah, batangnya itu kita potong-potong. Terus kulit bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, gagangnya kita taruh di kompos. Nah, sama buah, Mbak. Kalau kita makan jeruk, kulitnya kita taruh di situ. Kan lama-kelamaan dalam waktu sebulan lah, itu menjadi kompos yang padat, Mbak. Sama yang cair. Ya, terus saya olah. Daripada kita beli pupuk mahal, mendingan pakai aja yang ada. Selain berkomitmen tidak membuang sampah ke kali, warga juga membuat septic tank yang tak bermuara ke kali untuk tetap menjaga kebersihan kali. Buang sampah nggak sembarangan, udah nggak ke kali lagi. Terus septic tank udah nggak ke kali lagi. Lebih tertib aja, bikin penghijauan biar enak dilihat, udah nggak dibilang kumuh lagi. Toh kita masih bisa ditata rapi ketimbang dimusnahkan gitu loh, lebih sakit. Inisiatif warga untuk memotong rumah tanpa ganti rugi, tidak membuang sampah ke sungai dan melakukan penghijauan di sepanjang kali bukan berarti menghentikan perjuangan mereka untuk tetap tinggal dan hidup bersinergi dengan anak Kali Ciliwung. Cara pertama, kami mengusulkan perubahan Perda RDTR nomor 1 2014. Yang tadi itu ya 25 meter, kami mengusulkan supaya diakomodir menjadi 5 meter. Itu yang pertama. Jadi secara tata ruang supaya warga sini itu legal gitu ya. Yang kedua, legalisasi aset. Karena apa? Karena di luar 5 meter ini adalah tanah negara. Dan itu udah dicek sama BPN. Jadi tanah yang di luar 5 meter ini yang sekarang dihuni warga itu adalah statusnya tanah negara. Dengan status tanah negara, warga Kampung Tongkol, Lodan, dan Kerapu terus mengusahakan legalisasi aset yang dihimpun melalui koperasi. Hal ini agar di masa depan tidak terjadi penggusuran yang selama ini menghantui warga. Warga Kampung Tongkol, Lodan, dan Kerapu adalah sebuah potret sebuah perjuangan, di mana mereka berhasil membuktikan manusia masih bisa menjaga lingkungan dan kebersihan kali. Tim Liputan JPM TV Jakarta.